Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih mengkaji di seputar hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, sekarang kita masuk kepada yang nomor 4, yaitu nifas. Kemarin yang 3 itu laki-laki dan perempuan, yaitu yang 3 kemarin apa saja? Kemarin memasukkan zakar atau hasyafahnya laki-laki ke perempuan, baik yang memasukkan maupun yang dimasuki, wajib mandi. Kemudian keluarnya mani, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan yang ketiga adalah mati atau meninggal. Ini menjadi diwajibkannya mandi, baik laki-laki ataupun perempuan. Sekarang masuk yang keempat, warabi'uha an-nifasu. Nah, yang berikutnya adalah nifas. Oh, kemarin haid yang nomor 3 ya? Oh, berarti meninggal belum ya? Salah. Yang pertama memasukkan hasyafah, itu barangnya laki-laki. Itu nanti berarti dua-duanya ya. Yang kedua mengeluarkan mani, dan yang ketiga haid kemarin. Nah, kalau haid ini khusus perempuan. Kalau yang sama-sama laki-laki perempuan itu memasukkan hasyafah, kemudian keluar mani dan meninggal. Itu mewajibkan mandi. Kalau yang khusus perempuan itu haid, nifas, dan melahirkan. Nah, sekarang masuk yang keempat, yaitu nifas. Apa itu nifas? Wa huwa ad-damu al-khariju 'aqiba faraghi rahimil mar'ati minal hamli, yaitu darah yang keluar bersamaan dengan selesainya proses kelahiran. Ketika lahir sudah selesai, darah keluar. Beriringan dengan itu keluar dari rahim, ya, atau iya dari, kalau di sini dari walau alaqatan au mudghatan, baik yang keluar belum berupa bayi sempurna, masih zigot atau zigot itu kayak semacam kayak lintah itu, ataupun sudah berupa daging segumpal daging, itu tetap melahirkan tetap nanti bisa menjadi nifas itu. Wa qabla mudhi aqallit tuhri, dan sebelum terlewatnya masa suci, minimal masa suci, yaitu masa suci paling sedikit adalah 15 hari itu. Kemarin dijelaskan ya, perempuan itu tidak haid itu paling sedikit adalah 15 hari. Paling lama tidak ada batas, karena ada orang yang tidak haid seumur hidup itu ada. Yaitu siapa? Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Kharaja bidzalika adam al-kharij ma'al waladi aw halat at-talqi. Dikecualikan ya, tidak dikatakan darah nifas, itu darah yang keluar bersamaan dengan anak gitu. Bersamaan dengan anak, atau ketika proses kelahiran kelahiran ada prosesnya ya, biasanya buka 1, buka 2, buka 3 seperti itu. Ya, ketika itu keluar darah, jadi belum lahir, belum selesai lahiran gitu, lagi proses kelahiran, itu bisa jadi bukan darah nifas. Ya, itu bukan darah nifas, karena darah nifas itu keluarnya setelah selesai proses lahir. Fahuwa damu fasad, ini disebut darah fasad. Darah fasad berarti enggak ada implikasi hukumnya. Ilam yattasil bihaidin qablahu, kalau memang tidak dalam keadaan haid. Karena ada sebagian orang yang hamil tapi tetap haid ada. Wa illa fahuwa haidun,
Kalau memang dia ketika melahirkan itu memang sedang dalam keadaan haid, maka darah itu namanya darah haid. Berarti otomatis semenjak dia keluar haid memang sudah tidak boleh sholat ya. Wala haidun binaan ala annal hamila qad tahidu, karena kadang-kadang orang yang hamil itu haid. Awal asah. Falau lam tara ad-dama illa ba'da mudhi 15 yaman min al-wiladah fala nifasa laha. Kalau sampai 15 hari itu, sampai 15 hari tidak melihat darah sama sekali, jadi lahir kemudian sampai 15 hari tidak lihat darah sama sekali gitu, maka tidak ada nifas gitu. Maksudnya waktu itu tuh nggak nifas itu. Kan tadinya ditunggu, wah ini nifas enggak, kayaknya nifas, karena kayaknya nifas enggak sholat itu, begitu lahir enggak sholat karena nunggu sampai nifas datang. Ternyata sampai 15 hari kok enggak keluar darah, maka selama 15 hari itu tidak dianggap nifas. Berarti artinya apa? Ketika tidak dianggap nifas, 15 hari itu diqodho sholatnya. Jadi tarawih masal selama 15 hari sholatnya diqodho. Fa'in ra'atu qabla dzalika wa ba'da al-wiladati bi an takhara khuruju anha fabdida'u min ru'yatid dam. Maka apabila setelah 15 hari kok keluar darah, maka itu langsung nifas dan penghitungan nifasnya mulai dari adanya darah. Wa zamanun naqa'i minhu la nifasa fihi lakinnahu mahsubun minas sittin. Ya, dia tidak dianggap nifas tapi dihitung gitu lah ya. Dihitung dalam hitungan nifas, tapi enggak nifas gitu. Tetap wajib sholat, tapi dihitungnya tuh dihitung dalam hitungan harinya. Nanti nifas itu ada 60 hari, berarti ditambah yang itu gitu, ditambah yang suci itu. Fayajibu qada'us shalah allati fatat fihi. Sehingga 15 hari tadi itu harus diqadha sholatnya. Nah, ini mewajibkan mandi yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5, wa khamisuha al-wiladatu. Yang mewajibkan mandi yang nomor 5 adalah melahirkan. Walau li ahadit tau'amaini. Itu walaupun salah satu dari anak kembar. Itu. Fayajibu al-usul bi walati ahadihima. Fayajibu al-usul bi walati ahadihima wa yasu qabla wiladatil akhar. Ya, jadi summa idza waladat wajib al-ghusl aidan. Misalnya lahir anak kembar tapi tidak bareng sehari lahir pertama, maka dia wajib mandi. Kan? Kemudian ternyata lahir lagi, wajib mandi lagi gitu. Atau ada jeda sekian jam. Summa idza waladat wajib al-ghusl wa mithlul wiladati ilqa'ul 'alaqati wal mudghati. Dikatakan lahiran juga adalah mengeluarkan segumpal daging atau zigot tadi itu. Nah, zigot itu mungkin embrio ya, yang belum belum ada tanda-tanda ini manusia. Ya, segumpal darah. Oh iya, dia masih berupa darah ya, benar. Jadi alaqah tuh darah yang kental sekali itu. Iya. Saya dulu juga diceritain sama orang tua itu, saya punya adik katanya, jadi harusnya anaknya 5, tapi keluar sudah segumpal daging. Nah, katanya ada yang segumpal darah ada ya. Fala budda min ikhbaril qawabil bi anna kullan minhuma aslu adamiyin. Nah, dan harus terverifikasi bahwa yang keluar itu adalah memang calon anak gitu. Jadi nggak asal darah. Nanti bisa tanya ke bidan. Nah, maaf bidan, ini kira-kira kalau zaman dulu ya dukun bayi ya. Nah, sekarang bidan lah. Ini
kira-kira calon bakal anak apa bukan itu. Kalau bakal anak ya berarti dianggap wiladah, melahirkan, berarti wajib mandi wiladah. Wa yakfi wahidatun minhun, dan cukup dengan pemberitahuan dari salah satu bidan, nggak harus banyak, cukup satu bidan yang ngasih tahu udah cukup. Fayajibu al-ghuslu bil waladil jaf wa illam yantaqidil wudu, dan wajib mandi walaupun melahirkan anak yang kering, jadi nggak ada darah sama sekali, nggak ada nggak ada darah dan nggak ada cairan sama sekali, tetap wajib mandi. Wa illam yantaqidil, walaupun itu tidak batal wudu. Jadi kalau melahirkan itu tidak batal wudu, tapi wajib mandi. Wa yajuzu li zawjiha watuha qabla al-ghusli, dan bahkan setelah melahirkan itu boleh langsung berhubungan badan dengan suami tanpa mandi dulu gitu. Karena mengeluarkan bayi itu sama dengan mengeluarkan mani. Jangan dipotong ini ya. Nanti netizen dipotong. Kalau lahirnya kering, nggak ada cairan, apalagi darah, itu tetap wajib mandi, tapi dia tidak batal wudu. Oleh karena itu dia boleh berhubungan badan dengan suaminya sebelum mandi, meskipun itu kayaknya kok tidak mungkin ya, secara ini itu tidak. Tapi ya fikih itu membahas hukumnya ya, hukumnya, bukan adab. Nanti adab masuknya di pembahasan tasawuf. Ya secara adab yaitu sangat keterlaluan. Istri itu kan orang yang paling dicintai ya. Setelah melahirkan masa langsung begitu, ini kan nggak ada adab itu. Fayusul waladil jaf dan itu janabatun, ya karena melahirkan itu seperti jinabah, wayalah tanul wata, seperti jinabah. Jinabah itu berhubungan badan, itu namanya jinabah. Kan jinabah itu setelah berhubungan badan itu kan boleh berhubungan badan lagi sebelum mandi. Berbeda dengan haid. Kalau haid harus mandi dulu, meskipun sudah bersih suci sudah ini, tapi ketika mau berhubungan badan dengan suami harus mandi dulu. Tidak boleh cukup dengan bersih saja, tidak boleh. Itu namanya ta'abudi. Itu namanya sesuatu yang dari Allah, yang tidak perlu ditanyakan, tidak perlu dicari-cari sebabnya, tinggal nurut saja. Karena dalam ajaran agama ada beberapa hal yang sifatnya seperti itu, ta'abudi, dan itu sangat sedikit sekali. Mayoritas perintah-perintah Allah itu bersifat sangat logis dan masuk akal, atau sangat memanusiakan manusia. Artinya kewajaran, bahkan untuk kemaslahatan manusia, rata-rata ajaran Allah ini. Dan yang sifatnya ta'abudi pun tidak bertentangan dengan kewajaran manusia. Kan itu kenapa setelah bersih, setelah dicuci, diceboki itu alat kelaminnya setelah haid, kenapa harus mandi misalnya? Loh kan mandi itu kan bagus gitu. Mandi itu kan bagus. Jadi walaupun di situ tidak ada alasan yang jelas, tapi mandi kan bagus. Ta'abudi juga seperti itu. Kenapa kita sholat harus berbentuk seperti itu? Ada sujud, ada i'tidal, ada apa? Meskipun itu dipertanyakan tidak ada yang pasti Allah mengapa menyuruh itu ta'abudi, lakukan saja. Tapi kan sholat itu bagus. Sholat itu tidak bertentangan dengan manusiawi, dengan pri kemanusiaan, tidak bertentangan. Itu agama seperti itu. Fayajibu al-ghuslu bil
Amal mashubatu bil balali fala yajuz waduha ba'daha hatta taghtasila. Adapun apabila melahirkannya basah, ada basah-basahnya, maka ya ketika mau berhubungan badan dengan suami harus mandi dulu. Ini maksudnya artinya ketika tidak nifas ya, tapi ada basah-basahnya. Wa yabtula shaumuha bil waladil jaf sawa'un kana laha nifasun aw la. Pokoknya ketika melahirkan juga puasanya langsung batal. Nah, baik itu bayinya kering ataupun basah, baik itu nifas ataupun tidak nifas, pokoknya tetap puasanya langsung batal. Li'anna dzatal wiladati mubtilatun lahu wa illam yujad ma'aha nifasun. Karena melahirkan saja itu sudah membatalkan puasa walaupun tidak ada nifas. Ikhilafi ma law alqad ba'dal waladi fa innahu yantaqitul wudu'u wa la yajibul ghuslu. Berbeda ketika melahirkan sebagian. Nauzubillah, yang melahirkan sebagian. Jarinya si jabang bayi patah atau gimana terus lahir keluar, itu malah membatalkan wudu dan tidak mewajibkan mandi. Wa kadza law kharaja ba'duhu tsumma raja'a, atau tangannya bayi keluar, mohon maaf nih, tangan bayi keluar terus masuk lagi gitu. Itu membatalkan wudu tapi tidak mewajibkan mandi. Wasadisuha. Nah, sekarang yang mewajibkan mandi yang keenam atau terakhir. Al-mautu, meninggal. Li muslimin ghairi syahidin, yaitu meninggal bagi seorang muslim yang bukan meninggal yang syahid. Kalau mati syahid dalam peperangan itu tidak, bahkan haram dimandikan, tidak boleh dimandikan. Seperti para pejuang-pejuang di Palestina ya, semoga Allah segera memenangkan Palestina, segera menyelesaikan urusannya, dan para syuhada ditempatkan di tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya Palestina ini menjadi hikmah yang terbesar buat kemaslahatan terutama umat Islam di seluruh dunia. Allah semakin menunjukkan ayat-ayatnya, semakin menunjukkan ajaran-ajarannya yang begitu damai, penuh kasih sayang, penuh kemaslahatan untuk umat manusia. Bahasa sekarangnya ya, agama Islam itu ajaran yang sangat solutif gitu. Amal kafiru fala yajibu ghuslu bal yajuz. Adapun orang non muslim itu tidak wajib mandi ketika meninggal, tidak diwajibkan untuk memandikannya, walaupun boleh misalnya ada tetangga kita yang non muslim, boleh kita memandikannya. Wa masyahidu fala yajibu ghusluhu bal yahrum. Adapun yang mati syahid di medan perang itu tidak wajib, bahkan haram memandikannya. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tughassiluhum, janganlah sekali-kali engkau memandikan mereka, para syuhada, fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamah, karena setiap luka yang ada di badan orang yang mati syahid nanti akan semerbak, menyerbakkan bau harum misik, parfum yang paling mahal, yang paling wangi. Nah, itu kita sudah selesai bab sudah selesai bab yang mewajibkan mandi. Sekarang kita masuk ke gimana? Lagi puasa. Ya. Terus misalkan jam 5 tuh puasanya batal. Iya. Ya. Terus? Ya. Kalau misalkan gak ketahuan batal, gak ketahuan
misalkan ketahuannya itu habis buka gitu. Nah, Sementara kan udah tahu. ya itu tetap dikodok ya, Dek. Tetap dikodok. Tetap dikodok. Tetap dikodok. Misalnya ketahuannya habis maghrib, Iya. tapi tahu bahwa tadi itu sebenarnya sudah haid. Tapi kalau misalkan nggak tahu gitu. Ayo nggak apa-apa. Sesuatu yang nggak tahu itu sama Allah dihampura, dimaafkan. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Hanya nahnu nakumul bidzawahir. Yang dituntut oleh Allah itu yang kita tahu-tahu saja. Yang nggak tahu itu sama Allah. Berbeda dengan yang tidak mau tahu. Karena yang tidak mau tahu itu dosanya besar. Ya contohnya orang tidak mau bertanya. Nah ini Airik termasuk melakukan kewajiban besar, yaitu bertanya sesuatu yang tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu nggak apa-apa. Yang jadi masalah ketika nggak mau tahu. Pertama tidak mau bertanya, kedua tidak mau mengaji. Jadi mengaji itu sekarang kan sangat mudah. Di YouTube bisa, di Google bisa. Jadi kalau masih ada orang yang tidak mau ngaji itu sebenarnya sudah sangat keterlaluan. Faslun fil ghusli. Ini mandi ini sebenarnya sedikit, tapi di sini teksnya sangat panjang. Jadi kayaknya besok saja, ini terlalu panjang karena ya. Oh masih ada ya? Oh iya. Tadi hadis, janganlah kalian memandikan orang yang mati di medan perang, para syuhada, kata Rasulullah SAW, karena setiap luka dari orang yang mati syahid itu nanti akan semerbak bau misik, jadi wangi. Nah, belum selesai ya, ini masih ada nih. Fadakhala fi qali al-mautu asiktu atau asaktu sama aja. An-nazilu bila hayatin ba'da tamami asyurihi walam tazhar fihi amaratuha. Termasuk mayit atau orang mati itu menjadi penyebab wajibnya mandi. Artinya wajib memandikan mayit adalah siktu. Siktu itu bahasa Jawanya keluron. Alhamdulillah. Keluron. Kalau bahasa Sundanya apa? Bayi yang lahir apa namanya? Yang masih belum ada ini. Belum ada tanda-tanda lah ya. Alam tuzir fi amaratuha, belum ada tanda-tanda ini. Keluron itu ya mungkin semacam segumpal daging. Jadi prematur tapi yang belum ada tanda-tanda pasti itu. Itu bahasa Sundanya apa? Lahir yang prematur tapi belum berbentuk manusia, belum berbentuk bayi. Itu namanya apa? Tapi sudah rada mirip-mirip gitu, udah segumpal daging. Kalau di Jawa namanya keluron. Di Magelang keluron bukan ya? Oh bukan, nggak tahu. Oh ya kurang umur mungkin kalian ya, masih muda, jadi wawasannya terbatas. Ya artinya wawasan tuh ya mungkin nggak pernah gaul sama orang-orang tua, jadi kalian lahir langsung di era modern, jadi tidak pernah ngobrol sama orang-orang tua. Iya itu juga apa namanya, wajib memandikannya itu. Ketika lahir dalam keadaan walam tazhar fihi amaratuha. Wallahu a'lam ini Kak. Ini berarti kalau walam tazhar fihi amaratuha ini belum ada bentuk sama sekali ta? Tanda-tanda lahir. Walam tazhar loh. Belum nampak tanda-tandanya. Walam tazhar fihi amaratuha. Berarti maksudnya amaratuha itu tanda-tanda kehidupan ya. Tanda-tanda kehidupan, artinya belum ditiup roh. Bisa jadi
belum ditiup ruh, atau kalau sudah ditiup ruh otomatis wajib dimandikan. Ini yang belum ditiup ruh saja sudah wajib dimandikan. Karena kalau sudah ditiup ruh itu sudah bayi, itu sudah namanya sudah bayi dan itu wajib dimandikan. Ini yang belum ada tanda-tanda kehidupan, itulah. Tapi sudah ada tanda-tanda manusia itu karena sudah syektu. Kalau syektu itu sudah keluron itu prematur yang prematur banget. Jadi dia belum ada tanda-tanda kehidupan, tapi sudah ada tanda-tanda bayi. Mungkin sudah ada tangan, kepala gitu, kaki itu ya. Dia maka wajib dimandikan. Wal mautu mujibun lil ghusli 'alal ahya'i la 'alal maiti. Ya sudah jelas. Kematian itu menjadi wajib memandikan, bukan wajib mandi. Kalau wajib mandi nanti mayitnya mandi sendiri. Fal mujibu lil ghusli imma an yakuna qa'iman bil fa'ili aw bi ghairihi. Sehingga hal-hal yang mewajibkan mandi ini mewajibkan bagi yang memandikan maupun yang dia sendiri. Kalau meninggal otomatis wajib bagi yang memandikan yang masih hidup. Lima ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalam sebuah hadis fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu, di mana orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan menaiki unta, tapi dia dilempar sama unta itu sampai meninggal di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, ghasiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan dengan sabun atau dengan pewangian yang lain. Kalau sidr di sini adanya di Arab lah, itu nggak tahu di sini sidr itu apa. Biasanya diartikan apa? Daun widara gitu, tapi daun widara masa di Arab ada daun widara? Ya pokoknya gitulah, daun widara itu. Wa dhahiru al-wujubu wal waqsu kasrul unuqi. Ya pokoknya itu yang mewajibkan orang untuk memandikannya. Dan waqsu di atas itu kata-kata waqsu di hadis waqasathu naqatuhu itu artinya melempar dan sampai mematahkan lehernya orang yang dilempar tadi sehingga meninggal. Faslun fil ghusli wallahu a'lam.